Halo semua, Sutratuna Budaya. Di sini saya akan membawakan judul Psikologi Buddhis dalam Kehidupan Sehari-hari, Memahami Pikiran, Tubuh, dan Perilaku. Tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah Psikologi Buddhis, lalu juga menjelaskan pemahaman mahasiswa mengenai konsep mind body, problem dan perspektif Buddhisme, termasuk pandangan salah menurut Brahmajala Sutta dan solusinya. Oke, sebelum itu, yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang mind body problem. Jadi, mind body problem adalah persoalan tentang hubungan antara tubuh atau body dan pikiran itu mind. Sejak zaman sebelum Buddha muncul, banyak orang atau para filsuf masih bingung apakah tubuh dan pikiran itu satu, terpisah, ataupun mana yang lebih utama. Nah, jadi dijelaskan dalam Brahmajala Sutta menyebutkan ada 62 pandangan salah atau ditthi yang mengikat manusia dalam samsara. Pandangan-pandangan ini muncul karena keterikatan, ketidaktahuan atau awija, dan keinginan untuk mencari pegangan tetap pada hal yang sebenarnya tidak kekal adanya. Nah, oleh karena itu, Buddha menekankan bahwa tubuh, jasmani, dan batin bukanlah sesuatu yang kekal ataupun inti dari sejati. Keduanya termasuk 5 pancakanda, rupa, yaitu rupa, wedana, sanya, sankhara, dan winyana. Pandangan salah muncul ketika orang melekat pada satu hal dari keakuan. Ini sebagai aku atau diriku. Nah, ada tiga contoh pandangan salah yang masih ada di umat Buddha. Yang pertama adalah pandangan materialistik. Tubuh adalah segalanya. Ada orang yang meyakini bahwa hanya tubuh jasmani yang nyata. Pikiran dianggap sekedar otak saja. Akibatnya, mereka cenderung hedonis, mengejar kepuasan fisik saja, ataupun mengejar keduniawian. Solusinya adalah Buddha mengajarkan bahwa tubuh hanyalah salah satu aspek dari lima pancakanda tersebut, yaitu ada batin, perasaan, persepsi, dan kesadaran yang juga berperan. Kesadaran tidak bisa direduksi hanya pada materi, tetapi perlu adanya latihan meditasi untuk membantu melihat bahwa batin memiliki peran berbeda dari tubuh. Yang kedua adalah pandangan kekekalan jiwa atau ada roh abadi yang tidak berubah. Banyak umat Buddha bahkan kini masih percaya adanya roh kekal yang tinggal di tubuh mereka. Nah, mereka itu berpikir bahwa roh itu berpindah begitu saja dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Nah, jadi menurut Sang Buddha menolak adanya konsep itu atau konsep roh kekal. Beliau mengajarkan anatta bahwa tidak ada inti diri tetap yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lain adalah proses sebab akibat paticca samuppada, bukan roh kekal. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah pandangan nihilistik. Sudah mati, segalanya berakhir. Di sini maksudnya adalah pandangan lain adalah menganggap kematian sebagai akhir dari semuanya. Tidak ada kelanjutan, tidak ada akibat dari karma, dan membuat orang bisa hidup sembarangan karena menganggap semuanya selesai saat mati. Jadi ini menganggap ketika kita sudah meninggal tidak ada kehidupan lain selanjutnya. Nah, ini adalah pandangan yang salah. Jadi Sang Buddha solusinya adalah ajaran tentang karma dan kelahiran kembali menunjukkan bahwa perbuatan akan membuahkan hasil. Kesadaran tidak berhenti begitu saja, tetapi saat tubuh mati, melainkan berlanjut sesuai dengan kondisi karma. Oleh karena itu, penting menjalani hidup
dengan penuh kesadaran dan kebajikan. Nah, dari penjelasan saya yang tadi, dapat disimpulkan bahwa main body maksud saya main body problem muncul karena keterikatan pada salah satu aspek tubuh atau batin, lalu menjadikannya sebagai inti diri. Pandangan salah seperti materialisme, kekekalan jiwa, dan nihilisme masih banyak ditemui hingga sekarang. Sang Buddha memberikan solusi melalui pemahaman tentang anatta tanpa inti diri, yaitu paticca samuppada, sebab akibat. Lalu pancakanda atau 5 gugusan. Lalu dengan pemahaman ini, kita tidak lagi melekat pada tubuh dan batin, melainkan melihat keduanya sebagai proses yang saling bergantung dan selalu berubah. Selanjutnya, yang kedua adalah penjelasan bagaimana ajaran Sang Buddha bisa dipahami sebagai dasar psikologi Buddhis dan bagaimana hal itu berkaitan dengan psikologi modern atau psikologi zaman sekarang. Nah, jadi yang pertama, Sang Buddha sebagai psikolog sejati. Sang Buddha tidak hanya mengajarkan agama dalam arti ritual, tetapi beliau juga seorang penyelidik batin. Jadi banyak ajaran Sang Buddha yang membahas tentang cita atau pikiran, lalu cetasika atau faktor-faktor batin. Seperti terdapat dalam Cita Wagga, yaitu Citena Niyati Loko, Citena Parikisati, Citasa Ekadhamasa, Sabewa Wasang Anwagu, yang artinya dengan pikiran dunia dipimpin, dengan pikiran dunia digerakkan, semua mengikuti pikiran. Nah, di sini menunjukkan bahwa pikiran adalah pelopor dari segalanya, dari ucapan dan tindakan. Lalu, apa hubungannya dengan psikologi modern? Psikologi modern mempelajari tentang pikiran, emosi, dan perilaku manusia. Tetapi, jauh sebelum psikologi lahir, Sang Buddha sudah mengajarkan hal ini. Yang pertama itu 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Sebenarnya adalah psikologi penderitaan. Yang pertama itu hidup ada penderitaan atau duka. Kedua, penderitaan dan sebabnya, yaitu nafsu keinginan. Yang ketiga, penderitaan bisa dihentikan. Keempat, caranya dalam mengikuti jalan mulia berunsur 8. Dalam Satipatthana Sutta mengajarkan perhatian penuh atau mindfulness pada tubuh, perasaan, pikiran, dan dhamma. Sekarang, psikologi modern juga menerapkan atau memakai mindfulness untuk mengatasi stres, depresi, dan kecemasan. Jadi jelas, ajaran Sang Buddha ini sejalan dengan tujuan psikologis zaman sekarang, dengan membebaskan manusia dari penderitaan batin. Berikut adalah contoh nyatanya. Yang pertama itu seperti seorang siswa yang stres karena tugas sekolah. Kalau hanya dibiarkan saja, stres bisa berubah jadi marah, malas, atau depresi. Lalu yang kedua, Sang Buddha mengajarkan sati atau perhatian penuh, misalnya dengan menyadari nafas atau anapanasati, kita bisa menenangkan batin. Latihan seperti ini bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk mengikis akar penderitaan, yaitu loba atau keserakahan, dosa kebencian, lalu moha, kebodohan batin. Dari penjelasan saya, dapat kita pahami, Sang Buddha adalah guru yang juga seorang psikologi sejati. Beliau menunjukkan bagaimana pikiran bekerja, apa yang menyebabkan penderitaan, dan bagaimana cara mengatasinya. Psikologi modern baru menemukan sebagian dari apa yang Sang Buddha ajarkan ribuan tahun lalu. Itulah sebabnya psikologi Buddhis tetap relevan hingga sekarang, membantu kita memahami pikiran dan menata hidup dengan benar. Selanjutnya yaitu bagaimana ajaran Sang Buddha tentang hukum sebab akibat bisa dipahami dalam kaitannya dengan perilaku manusia
dan psikologi. Jadi hukum sebab akibat menurut Sang Buddha ada di dalam imasming sati idong hoti imasa upada idong upajati imasming asati idang nahoti imasa nirodha idang nirujahati, yang artinya bila ini ada maka itu terjadi, bila ini lenyap maka itu pun lenyap. Nah, ini adalah inti dari paticca samuppada atau hukum sebab akibat yang saling bergantung. Contoh sederhananya seperti karena adanya ketidaktahuan atau awija muncullah perbuatan atau sankahara. Lalu karena ada perbuatan lahirlah kesadaran atau winyana. Lalu kemudian dari kesadaran muncul nama rupa hingga akhirnya lahirlah penderitaan atau duka. Dengan kata lain, tidak ada perilaku manusia yang muncul tanpa sebab. Lalu untuk penjelasan menurut psikologi modern atau psikologi saat ini, dalam psikologi saat ini atau modern, perilaku manusia juga dijelaskan melalui sebabnya. Yang pertama itu bisa karena lingkungan dan pengalaman. Ini dapat membentuk kebiasaan dan kepribadian seseorang. Lalu yang kedua, pola pikir dan persepsi. Ini juga mempengaruhi perasaan dan tindakan. Lalu ada kondisi biologis, itu mempengaruhi suasana hati dan energi seseorang. Nah, jadi ini sangat berkaitan dengan paticca samuppada karena semua perilaku ini ada sebab dan akibatnya serta kondisinya, bukan muncul tiba-tiba begitu saja. Lalu contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti misalnya ada seorang anak yang suka marah. Jadi kalau pandangan umum atau menurut orang lain mungkin berpikir bahwa mungkin emang sudah wataknya anak tersebut begitu. Tapi menurut ajaran Sang Buddha itu muncul karena ada sebabnya, yaitu mungkin sering melihat contoh orang tuanya yang sering marah, lalu mungkin juga terbiasa tidak sabar, lalu mungkin ada trauma masa lalu. Jika sebab-sebab itu bisa diubah, maka perilaku marah juga bisa berubah. Contoh solusinya itu bisa melatih metta bhavana atau meditasi cinta kasih untuk mengurangi kebencian. Lalu bisa saja melatih anapanasati, itu perhatian penuh pada nafas atau keluar masuknya nafas untuk menenangkan pikiran. Lalu untuk menjalankan sila atau aturan moral agar ucapan dan tindakan jadi terkendali. Nah, dari ketiga pembahasan tadi dapat kita simpulkan, main body problem dalam Buddhisme dijelaskan melalui Brahma Jala Sutta yang menguraikan 62 pandangan salah. Sang Buddha menegaskan bahwa tubuh dan batin hanyalah proses yang saling bergantung, bukan inti dari yang kekal. Kedua, ajaran Sang Buddha sejalan dengan psikologi modern, khususnya dalam hal memahami pikiran, perasaan, dan perilaku. Praktik seperti mindfulness atau sati yang diajarkan Sang Buddha bahkan digunakan dalam terapi psikologi masa kini. Lalu yang ketiga, paticca samuppada atau hukum sebab akibat menjelaskan bahwa segala perilaku manusia muncul karena sebab dan kondisi. Dengan mengubah sebab-sebab yang tidak baik menjadi baik, maka kita bisa membentuk perilaku dan kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Dengan demikian, ajaran Sang Buddha bukan hanya warisan spiritual, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang relevan hingga hari ini. Sang Buddha bisa disebut sebagai psikolog sejati yang menunjukkan jalan keluar dari penderitaan batin menuju kebahagiaan sejati. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran dalam memahami psikologi Buddhis sekaligus sebagai bagian dari pengembangan diri kita. Satyatu Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih.